Burkina Faso, sebuah negara di Afrika Barat yang mungkin tidak banyak dibicarakan di meja makan kita sehari-hari. Negara ini tidak sebesar Nigeria, tidak sepopuler Mesir, apalagi seterkenal Afrika Selatan. Tapi, siapa sangka, justru dari negeri yang dulu bernama Upper Volta inilah, kita bisa belajar tentang arti sebuah perjuangan, kemandirian, dan keberanian melawan dominasi asing. Pertanyaannya, apa yang membuat Burkina Faso begitu istimewa? Kenapa banyak orang sekarang menoleh ke negara yang sering dianggap kecil ini? Jawabannya sederhana, karena semangat perjuangan rakyat dan pemimpinnya yang begitu membara. Semangat itu bukan sekadar perlawanan politik, tapi sebuah gerakan kesadaran nasional bahwa mereka berhak menentukan masa depan mereka sendiri, tanpa harus tunduk pada kekuatan asing yang selama puluhan tahun menghisap sumber daya mereka. Mari kita bahas lebih dalam. Karena dari Burkina Faso, kita bisa memetik pelajaran berharga untuk diri sendiri, bahkan untuk bangsa kita. Perjuangan Burkina Faso tidak bisa dilepaskan dari sosok Thomas Sankara. Dialah presiden muda yang berkuasa pada 1983 dengan membawa angin segar perubahan. Sankara mengganti nama negara yang awalnya Upper Volta, nama warisan kolonial Prancis, menjadi Burkina Faso, yang berarti tanah orang jujur, perubahan nama. Ini bukan sekadar simbol, tapi pernyataan tegas. Mereka ingin meninggalkan identitas kolonial dan membangun jati diri baru. Bayangkan, sebuah bangsa yang sudah lama dikurung oleh belenggu penjajahan, tiba-tiba punya keberanian untuk berkata, kami bukan budak kolonial lagi, kami punya nama, punya harga diri. Dari sini kita bisa belajar bahwa identitas itu penting. Kalau kita tidak mendefinisikan siapa diri kita, maka orang lain yang akan mendefinisikannya untuk kita. Burkina Faso mengajarkan, jangan pernah malu dengan jati diri. Karena hanya dengan mengenal diri sendiri, kita bisa berdiri tegak di depan dunia. Salah satu pelajaran terbesar dari Burkina Faso adalah keberanian untuk berkata tidak pada sistem yang tidak adil. Thomas Sankara dengan lantang menolak ketergantungan pada Barat. Ia tahu, utang luar negeri hanyalah alat penjajahan gaya baru. Pernah dalam sebuah pidato terkenal, ia mengatakan bahwa utang negara-negara Afrika pada Barat adalah utang kolonial yang tidak seharusnya dibayar. Menurutnya, bagaimana mungkin mereka yang dulu dijajah, dieksploitasi, kemudian masih diminta membayar utang pada penjajahnya? Logika yang tajam sekaligus berani. Keberanian Burkina Faso ini bisa jadi inspirasi buat kita. Betapa sering kita tunduk pada aturan atau sistem yang sebenarnya merugikan, hanya karena takut dianggap melawan arus. Padahal kalau kita yakin sesuatu itu tidak adil, mengapa harus kita ikuti? Apa yang dimiliki Sankara sadar, kemerdekaan sejati tidak akan tercapai jika ekonominya masih menggantung pada orang lain. Maka ia mendorong kemandirian ekonomi Burkina Faso. Programnya sederhana tapi revolusioner. Tanam makanan sendiri, makan hasil bumi sendiri, pakai produk dalam negeri sendiri. Ia melarang pejabat negara menggunakan mobil mewah buatan luar negeri. Ia lebih suka rakyatnya bangga dengan pakaian tradisional buatan tangan sendiri daripada tergoda busana impor. Dampaknya luar biasa. Dalam 4 tahun pemerintahannya, Burkina Faso mampu meningkatkan produksi pangan hingga hampir swasembada. Padahal sebelumnya, negeri ini identik dengan kemiskinan dan kelaparan. Pelajaran buat kita jelas. Jangan menunggu orang lain menolong, mulai dari apa yang ada di tangan kita. Kemandirian bukan soal besar kecil, tapi soal keberanian memutuskan untuk tidak lagi bergantung. Burkina Faso juga mengajarkan tentang pentingnya keadilan sosial. Sankara memperjuangkan hak-hak perempuan di negaranya. Ia melarang praktik pernikahan paksa, mendorong pendidikan bagi anak perempuan, bahkan menghapuskan sunat perempuan yang waktu itu masih dianggap tradisi. Banyak yang menentang kebijakannya, tapi ia tetap berdiri teguh. Ia percaya, sebuah bangsa tidak bisa maju jika setengah dari penduduknya masih tertindas. Lihat betapa visionernya perjuangan ini. Di saat banyak negara masih menganggap kesetaraan gender bukan prioritas, Burkina Faso justru sudah berani mengangkat isu ini ke permukaan. Dari sini kita bisa belajar bahwa
Perjuangan tidak selalu soal melawan penjajah dari luar, tapi juga melawan ketidakadilan di dalam negeri. Perjuangan Burkina Faso bukan hanya soal satu orang pemimpin. Memang benar, sosok Sankara sangat menonjol, tapi ia selalu menekankan bahwa perjuangan sejati adalah kerja kolektif rakyat. Ia menggerakkan rakyat untuk membangun infrastruktur dengan gotong royong, membuat sekolah, membangun rumah sakit, hingga menanam jutaan pohon untuk melawan gurun yang kian meluas. Semua dilakukan tanpa harus menunggu bantuan asing. Semangat kolektif ini mirip dengan falsafah gotong royong yang kita kenal di Indonesia, bahwa jika kita bergerak bersama, seberat apapun tantangan akan terasa ringan. Burkina Faso membuktikan kekuatan rakyat yang bersatu bisa mengubah wajah bangsa. Namun perjuangan selalu ada harganya. Pada 1987, Thomas Sankara terbunuh dalam kudeta yang didalangi oleh rekannya sendiri. Burkina Faso kembali jatuh ke tangan pengaruh asing dan semangat revolusioner itu sempat padam. Tapi yang menarik, meski fisiknya dibunuh, semangat Sankara tidak pernah mati. Ia justru menjadi simbol perlawanan, bahkan hingga hari ini. Generasi muda Burkina Faso terus menyebut namanya, menjadikannya inspirasi untuk bangkit melawan dominasi asing. Ini pelajaran penting. Perjuangan sejati tidak pernah sia-sia. Mungkin seseorang bisa dihentikan, tapi ide dan semangatnya akan terus hidup. Itulah yang membuat Burkina Faso kini kembali berani menantang dominasi Prancis dan Barat. Di bawah kepemimpinan Ibrahim Traoré, Burkina Faso kembali mengangkat semangat perlawanan yang dulu digelorakan Sankara. Traoré menegaskan bahwa negaranya tidak ingin lagi jadi boneka Barat. Ia lebih memilih bekerja sama dengan negara-negara yang setara, bahkan menjalin persaudaraan dengan sesama bangsa Afrika. Gerakan ini bukan sekadar romantisme sejarah, tapi sebuah kenyataan bahwa rakyat Burkina Faso bosan dijajah, bosan digerogoti sumber dayanya, dan bosan ditakut-takuti oleh terorisme yang didalangi kepentingan asing. Dari sini kita melihat bahwa perjuangan itu seperti api. Bisa saja redup, tapi selalu ada bara yang siap menyala kembali. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari semua itu? Identitas adalah kekuatan. Burkina Faso mengajarkan pentingnya berani mendefinisikan siapa diri kita. Tanpa identitas, kita hanyalah bayang-bayang orang lain. Berani berkata tidak. Jangan takut menolak hal yang merugikan kita, meski datang dari pihak yang lebih kuat. Keberanian seperti inilah yang membedakan bangsa yang merdeka dari bangsa yang hanya terlihat merdeka. Kemandirian, itu kunci. Mulai dari hal sederhana, jangan tergantung pada orang lain. Kita tidak akan pernah dihormati kalau hidup kita sepenuhnya ditopang oleh orang lain. Perjuangan bukan hanya melawan musuh luar. Kadang musuh yang paling berbahaya ada di dalam. Kemiskinan, ketidakadilan, ketergantungan, atau bahkan rasa malas berjuang. Semangat kolektif lebih kuat dari individu. Pemimpin bisa saja pergi, tapi jika rakyat bersatu, perjuangan tidak akan pernah padam. Burkina Faso mungkin hanya sebuah negara kecil di Afrika Barat, tapi semangat perjuangan mereka adalah pelajaran universal bagi siapapun. Bahwa harga diri sebuah bangsa tidak ditentukan oleh besar kecilnya wilayah, melainkan oleh keberanian rakyatnya untuk berdiri tegak. Semangat ini bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Entah dalam skala pribadi, komunitas, atau bangsa, pesan Burkina Faso selalu relevan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah tunduk, dan jangan pernah kehilangan keyakinan bahwa kita bisa menentukan masa depan sendiri. Perjuangan memang tidak mudah, dan selalu ada harga yang harus dibayar. Tapi, seperti Burkina Faso, jika kita berani berdiri, dunia pun akan belajar menghormati kita. Dan bukankah itu inti dari kemerdekaan yang sejati?